Tahukah Anda, Injil apakah yang diberitakan oleh saksi-saksi Yehova? Saksi-saksi Yehova yang kita jumpai berkeliling dari rumah ke rumah atau berdiri di tempat-tempat umum sambil membawa display buku dan majalah terbitan lembaga menara pengawal. Mereka mengaku sebagai pengabar atau penginjil. Tetapi tahukah Anda isi berita kabar baik atau Injil yang mereka beritakan itu? Majalah Menara Pengawal edisi Mei 1981 mengatakan, biarlah orang yang berhati jujur membandingkan jenis pengabaran Injil Kerajaan yang dilakukan oleh sistem dunia kekristenan selama berabad-abad dengan yang dilakukan oleh saksi-saksi Yehova sejak akhir Perang Dunia Pertama pada tahun 1918. Mereka tidaklah satu yang sama dan sejenis. Yang diberitakan saksi-saksi Yehova adalah benar-benar Injil atau kabar baik tentang kerajaan Allah di surga yang telah didirikan sewaktu putranya Yesus Kristus ditahtakan pada akhir zaman orang kafir pada tahun 1914. Majalah Menara Pengawal edisi tahun 1981 ini memang sungguh membuat hal yang sangat menarik, yaitu membandingkan perbedaan Injil yang diberitakan oleh denominasi Kristen yang tidak berubah selama berabad-abad dengan apa yang diberitakan oleh para saksi Yehova, yaitu kerajaan Allah di surga yang telah didirikan sewaktu putranya Yesus Kristus ditahtakan pada akhir zaman orang kafir pada tahun 1914. Memang benar, apa yang orang Kristen beritakan selama berabad-abad itu tidak sama dengan apa yang diberitakan oleh saksi-saksi Yehova. Lalu, Injil apakah yang diberitakan oleh denominasi Kristen yang tidak berubah selama berabad-abad? Rasul Paulus adalah seorang yang dipanggil dan diutus menjadi rasul untuk memberitakan Injil Allah bagi bangsa non-Yahudi. Kepada sidang jemaat Roma, Paulus mengatakan bahwa ia ingin berkunjung ke Roma untuk memberitakan Injil karena ia yakin bahwa kuasa Injil, yaitu Injil yang diberitakannya itu, merupakan kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan semua orang yang percaya. Hal ini dikatakan Rasul Paulus di kitab Romanya. Ia mengatakan bahwa itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mengapa Injil yang Paulus beritakan tersebut bisa menyelamatkan orang yang percaya? Jika kita membaca surat Paulus kepada jemaat Korintus, maka kita menyadari alasan mengapa Injil yang diberitakan oleh Paulus dapat menyelamatkan. Paulus mengatakan, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi, Injil yang bisa menyelamatkan yang Paulus beritakan adalah tentang kematian Kristus untuk menebus dosa manusia, dikubur, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari orang mati sehingga maut dikalahkannya. Inilah Injil yang Paulus minta setiap orang Kristen berpegang teguh agar mereka diselamatkan. Saya ingin kita merenungkan dan membandingkan Injil yang diberitakan oleh Paulus dengan apa yang diberitakan oleh saksi-saksi Yehova, agar kita benar-benar mewaspadai, karena apa yang diberitakan oleh saksi Yehova adalah Injil yang berbeda dan
sebanyak 2 kali dikutuk oleh Paulus di dalam surat Galatia. Paulus mengatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia melakukan penyesatan. Dan salah satu untuk menghindari penyesatan tersebut adalah dengan memberikan informasi yang tepat dan benar tentang bahayanya ajaran saksi Yehova. Dan bagi Anda orang Kristen yang menyaksikan video ini dan tahu sekarang betapa bahayanya Injil palsu yang diberitakan oleh saksi Yehova, saya himbau untuk membagikan channel ini kepada rekan atau saudara seiman, bahkan keluarga, adik, orang tua, sepupu, dan lain-lainnya. Mengapa? Karena jika seseorang sudah terpikat dan terjerat dengan gerakan saksi Yehova, sulit keluar tanpa masalah psikologi. Karena organisasi ini bukanlah organisasi Kristen yang biasa kita ketahui. Organisasi ini adalah organisasi kultus berkedok agama Kristen. Silakan pelajari channel ini dengan baik-baik dan temukan bukti-buktinya. Silakan Anda subscribe dan tekan belnya untuk memperoleh video-video berikutnya. Dan jika Anda menyukai video ini, silakan like dan jangan lupa untuk men-share video ini kepada orang lain untuk menghindari penyesatan saksi Yehova.